Terima kasih tim TSC ya. Selamat malam teman-teman. Semangat pagi. Kita selalu semangat pagi ya. Jadi suasana pagi itu kan suasana yang menyegarkan ya. Nah teman-teman, saya ingin juga mengucapkan selamat berbuka puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa pada bulan ini gitu ya. Semoga sampai hari ini ibadahnya lancar, tetap dalam keadaan sehat sampai nanti menjelang hari kemenangan tiba gitu. Baik, teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, eh, saya akan sharing tentang satu proses ekosistem ya sebenarnya di healthcare risk management, itu lengkapnya. Sebentar saya izinkan saya share dulu. Oke, ya, mudah-mudahan sudah kelihatan layar saya. Sudah kelihatan, Pak. Sudah ya, oke, sip. Kasih. Nah, Habis semua ini baik. besok datang juga. Em, em, Teman-teman, kenapa sih saya mengangkat satu tema ini sebenarnya ya? Ini menjadi satu tren atau satu isu yang cukup menarik untuk diperbincangkan banyak orang, terutama di awal tahun. Saya sendiri kalau dibilang pekerjaan saya itu berhubungan erat dengan dunia kesehatan. Saya bukan dokter, saya bukan nurse, saya bukan agen asuransi, saya bukan juga bekerja di insurance. Itu tempat kerja saya yang lalu. Saya bekerja sekarang ini di satu tempat yang kita kenal dengan TPA. Apa sih TPA? Jangan-jangan tempat pembuangan sampah ya? Oh bukan, itu satu perusahaan yang menyediakan ataupun memfasilitasi layanan service untuk member-membernya asuransi. Kalau mereka mau berobat ke rumah sakit, itu saya ngurusin. Ya, jadi dari mulai admissionnya sampai dengan kepulangan mereka, baik di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, nah menariknya adalah khususnya di awal, enggak di awal tahun sih ya, di akhir tahun lalu itu saya juga punya asuransi pribadi gitu ya. Agen asuransi saya tuh memberikan informasi gitu bahwa kenaikan preminya cukup besar. Kenapa? Karena ada inflasi. Teman-teman mungkin tahu kalau inflasi itu kan sesuatu hal yang wajar ya terjadi di negara manapun. Tetapi kalau asuransi itu hubungannya selain dengan inflasi secara umum, ada juga yang namanya medical inflation. Itu yang kita kenal dengan inflasi untuk biaya-biaya pengobatan. Dan itu yang menyebabkan premi-premi asuransi, kalau teman-teman yang punya asuransi ya, itu naiknya cukup tinggi. Karena apa? Karena mereka untuk mengcover ataupun mengantisipasi biaya-biaya yang tinggi ini. Nah, teman-teman, kita mulai sharing ini. Jadi ini bentuknya sharing aja. Saya tidak juga bukan yang pintar sekali mendalami satu bidang ini, tidak. Tetapi saya punya satu kerinduan untuk berbagi informasi ini kepada kita semua, ya. Nah, kita mulai dari agendanya, teman-teman. Nah, yang di sini karena saya udah perhitungan waktunya, jadi kita tidak bahas panjang lebar dan banyak-banyak materi. Saya akan coba sampaikan tiga saja. Yang pertama adalah bagaimana sih sebenarnya ekosistem dari healthcare risk management ini gitu ya, mengenai siapa aja yang stakeholdernya, siapa aja yang terlibat dan seterusnya. Kemudian yang kedua nanti kita akan bicara juga tentang asuransi produknya. Produknya khusus untuk jiwa dan kesehatan ya. Jadi di luar asuransi umum dan asuransi-asuransi lainnya. Karena ini yang paling banyak dipunyai atau dimiliki hampir setiap orang.
baik itu asuransi swasta maupun BPJS gitu ya. Nah, yang ketiga, nanti saya mau cerita ataupun mau berbagi ataupun mau mengingatkan sedikit mengenai customer journey-nya gimana sih kalau mengenai klaim proses itu. Kalau kita berobat ke rumah sakit, itu gimana sih? Kenapa sih kok lama? Kenapa sih kok apa prosesnya rumit? Seolah-olah kita tidak tahu apa yang kita harus tunggu, ya, dan bagaimana sih cara kerjanya dan seterusnya. Nanti eh, saya akan coba share sedikit karena ini eh, apa namanya? Ini pekerjaan saya sehari-hari sebenarnya, ya. Nah, oke, baik, teman-teman. Em, kita coba melihat satu bagan di sini ya. Nah, ini yang kita bilang ekosistem. Jadi kalau ekosistem itu kan sifatnya apa? Ada banyak aktornya dan masing-masing aktor ini punya role masing-masing, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari mulai yang atas ini patient atau pasien, orang kita misalnya kalau kita yang berobat ya kita yang pasien, ya, itu menuju kepada orangnya. Nah, kemudian ada juga di sebelah kirinya ini kalau dilihat ini pemerintah, regulator. Nah, kebetulan kalau asuransi itu ya yang berhubungan dengan apa namanya eh, coverage ataupun sebagai risk takernya ya itu diregulate oleh OJK. Nah, kalau provider ataupun rumah sakit ya klinik, rumah sakit, apotek, optik dan sebagainya itu diregulate oleh Menteri Kesehatan. Dan kalau obat-obatan biasanya oleh BPOM ya, BPOM gitu ya. Nah, kemudian kita ke bawah ini lagi ya sebelah kiri di sini itu ada yang namanya e-health atau telemedicine ya atau m-health atau apapun istilahnya tapi intinya pengertiannya itu telemedicine. Teman-teman tahu kalau saya sebut satu nama Halodoc itu sebagai pionirnya di Indonesia ya. Kemudian sekarang udah banyak tuh teman-teman ada namanya Good Doctor, ada namanya Alo Dokter, ada namanya apalagi ya apa dok gitu. Nah, kalau kita melihat marketnya itu udah semakin lama semakin banyak. Apa sih yang dimaksud dengan telemedicine? Ini waktu zaman-zaman COVID ya, di mana orang-orang membatasi interaksinya, ini telemedicine menjadi satu hal yang boleh dibilang apa ya primadona gitu ya. Dan pada saat itu Halodoc yang sudah muncul lebih dulu ini menjadi market leader gitu ya. Nah, caranya gimana? Tentu teman-teman tahu ya. Kita tinggal buka aplikasinya ya di masing-masing smartphone kita, kemudian kita lakukan pilih dokter, dokter spesialis atau dokter umum, dan selanjutnya ikuti petunjuk-petunjuk yang berbeda di setiap aplikasi yang ada ya. Nah, kemudian kalau kita ke bawah lagi di sini ada yang namanya investor. Iya dong. Kalau rumah sakit kan ada investornya. Kalau asuransi pasti ada investornya. Iya kan? Kalau apalagi apotek gitu ya. Nah, pasti ada yang punya juga. Nah, ini yang disebut dengan investor. Kita ke arah paling bawah. Di sini ada yang kita sebut dengan public private hospital ya. Nah, ini yang kita sebut sebenarnya kalau di kantor saya atau di tempat pekerjaan saya kita sebutnya provider. Karena apa? Karena provider itu lebih luas, tidak hanya rumah sakit, ada kliniknya, ada apoteknya, ada dentisnya, ya klinik giginya atau klinik mata dan seterusnya. Ya, kita sebutnya provider. Nah, kita naik sedikit ke arah yang kanan ini, inilah yang disebut dengan insurance company. Nah, teman-teman, kalau kita bicara insurance company, saya sih nggak usah bahas panjang-panjang, nggak usah lama-lama. Saya percaya semua teman-teman pasti tahu gitu ya. Dan pasti kenal di setiap pikiran kita masing-masing ada top of mind-nya. Misalnya asuransi prudensial,
Allianz, Manulife dan seterusnya ya. Itu pasti ada apa istilahnya apa? Em, saya suka yang ini, saya senang dengan servisnya, saya suka produknya dan sebagainya yang setiap orang pasti berbeda ya. Kemudian kita balik naik sedikit dulu ke atasnya itu ada teknologi atau provider. Nah, ini biasanya yang menjembatani antara insurance dengan apa namanya eh, rumah sakit ataupun dengan insurance-nya ataupun dengan telemedicine ini semuanya berbasis teknologi ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat teknologi provider ini yang dikenal tadi yang saya sebutkan ya dengan nama atau sebutan third party administrator itu yang kita kenal dengan TPA ya. Jadi kalau teman-teman ke depannya nanti ada rekan yang bekerja di TPA itu belum tentu dia kerja di tempat pembuangan sampah akhir bukan ya tapi di satu apa perusahaan yang bergerak sebagai fasilitator ataupun pelayanan teknologi provider. Nah, tugasnya TPA ini adalah menjembatani member-member asuransi ini untuk berobat ke rumah sakit, ke apotek, ke mana saja yang mereka butuhkan untuk mendapatkan treatment atau perawatan. Ya, yang di atasnya sini lagi ada yang namanya pharma company. Ini yang kita sebut dengan farmasi. Ya, farmasi itu bisa apotek, bisa apa namanya optik gitu ya. Nah, ini dia pharma companies. Nah, teman-teman kalau kembali ke insurance ini sebenarnya masih ada yang kurang ya. Kenapa? Karena begini, kalau kita bicara asuransi ini, teman-teman kalau ingat tentang pelajaran risk management ya, itu kan ada macam-macam mitigasi risiko. Misalnya kalau kita bilang, saya mau pergi kerja nih pagi ini gitu ya, misalnya. Tapi kemudian saya lihat langit mendung nih. Wah, berarti ada resiko. Resiko apa? Resiko kehujanan. Jadi yang harus kita lakukan sebagai mitigasinya apa? Kita nggak bisa bilang gini. Oh, saya panggil pawang hujan supaya nggak hujan gitu ya. Kayaknya nggak banget gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita bawa payung kalau kita jalan, kita bawa jas hujan kalau kita naik motor, ya. Ya kalau naik mobil nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi intinya adalah ketika ada resiko, kita lakukan mitigasi. Itu artinya resiko itu kita accept gitu ya, kita terima gitu. Tapi ada resiko-resiko yang kita alihkan, kita pindahkan ya. Jangan jangan kita yang nanggung nanti resikonya, tapi pihak lain ataupun perusahaan lain misalnya. Itulah yang disebut dengan asuransi. Jadi kalau kita apa kalau bicara tentang asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, kan nobody knows ya kapan kita sakit ataupun ya amit-amit kapan kita misalnya wafat gitu ya. Nah, kita harus siapkan itu dong kan kita nggak bisa hindarin tuh. Artinya ada resiko itu. Ya kita harus siapkan mitigasinya. Mitigasinya apa? Ya kita beli asuransi untuk mengcover. Sama aja nih misalnya teman-teman. Teman-teman satu kali punya mobil dan atau motor gitu ya. Ada resiko kehilangan dicuri nggak? Ada. Berapa besar? Ya kita nggak tahu gitu ya. Nggak ada yang tahu juga. Tapi resiko itu kan tinggal gini. Tadi yang saya bilang. Dalam memanage risk management itu kan ada yang kita accept resikonya, kita terima resikonya. Artinya kalau kita terima, oh kalau satu kali mobil saya hilang, ya udahlah nggak apa-apa lah, saya beli lagi. Misalnya begitu ya. Tapi kan nggak ada juga yang gini. Oh, kalau satu kali saya parkir entah di mana gitu tiba-tiba hilang, wah repot nih. Oh, saya beli asuransi mobil aja kalau gitu. Once mobil saya hilang, saya akan klaim ke asuransi dan asuransi akan menggantikan sejumlah uang seharga mobil pada saat itu. Nah, itu yang namanya kita pindahkan resiko kita ke pihak lain. Nah, teman-teman, ini perusahaan-perusahaan asuransi ini kan mengeluarkan uang ketika ada orang ataupun
apa perusahaan-perusahaan yang mengklaim. Ada juga kan asuransi kebakaran di gedung-gedung ya. Mereka kalau apa gedungnya kebakaran, mereka klaim insurance ke perusahaan asuransi. Nah, asuransi ini sendiri tentunya dia juga ada kadang-kadang nggak punya ataupun strategi bisnisnya dia nggak mau ambil semua gitu loh. Apa pembayaran klaim-klaim dia nggak mau. Caranya dia mereasuransi, dia mengasuransikan kembali ke perusahaan yang kita sebut dengan reas ya atau reasuransi company. Itu kerjaannya apa? Ya kerjaannya itu ya membayar ataupun menanggung resiko-resiko yang tadi apa dilimpahkan dari perusahaan asuransi ya. Perusahaan-perusahaan reas di Indonesia banyak-banyak ya, kurang lebih ada 8 atau 10 perusahaan gitu ya. Nah, ini yang seringkali orang-orang apa secara umum itu belum banyak yang tahu atau belum banyak yang mengerti. Tapi bisnis antara perusahaan asuransi dan reas ini sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang wajar gitu. Jadi nggak ada apa namanya satu hal yang eh, aneh atau ada satu hal yang gimana gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lanjut ya untuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita mulai membicarakan ataupun eh, mendiskusikan ya satu hal yang kita katakan sebagai produk ataupun satu apa risk mitigation dalam hidup kita, yaitu tentang health insurance. Nah, teman-teman, eh, boleh nggak tulisin di chat ya? Saya mau lihat chatnya. Kalau menurut teman-teman ya, kalau asuransi kesehatan itu ataupun apapun asuransi itu suatu investasi buat kita atau suatu biaya buat kita? Sebutin investasi biaya gitu ya. Nanti saya mau tahu gitu ya. eh, Understandingnya kita tuh seperti apa gitu. Boleh di chat 1, 2, 3. Buat saya asuransi ini biaya. Buat saya asuransi ini investasi. Buat saya asuransi ini gitu ya. Boleh 1, 2, 3. Oke, investasi. Good. Ya, cool. Ini nggak ada salah nggak benar ya. Apa namanya ini pendapat kita. Apa namanya orang bilang POV kita masing-masing. Jadi boleh aja ini biaya buat kita, ini investasi nggak apa-apa ya. Cuman saya mau mau tahu ininya aja. Oke, good. Wow, ada juga yang biaya kalau kemungkinan risiko kecil. Iya, good. Oke, nah em, ya investasi good. Thank you teman-teman. Nah, teman-teman, em, kalau menurut kita ya, menurut menurut apa namanya eh, buat kita sendiri. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang hadir pada malam ini itu punya asuransi pribadi ya. Kalau asuransi itu kan ada jenisnya ada dua secara garis besarnya ada individu dan ada group health ya. Kalau group health itu apa sih? Group health itu asuransi yang kalau teman-teman yang statusnya karyawan itu pasti umumnya ya, ada yang enggak ya saya nggak tahu. Umumnya di kantornya itu dikasih benefit yang namanya apa insurance allowance gitu ya. Ada tunjangan asuransi. Bentuknya bisa bentuknya uang dipakai dalam satu limit tertentu setahun atau memang dibeliin asuransi secara kumpulan. Itu namanya group insurance atau yang sering disebut juga employee benefit. Ya, ini sifatnya rame-rame satu kantor gitu ya. Satu kantor tuh ada 100 orang, 200, 300, 1000 orang dan seterusnya. Nah, itu yang kita namakan group insurance atau group health gitu ya. Ada yang namanya individu ya. Nah, teman-teman kalau yang apa mengatakan investasi em, itu sesuatu yang
yang tadi saya bilang ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena kalau kita belajar accounting sebenarnya kan biaya asuransi, sorry, premi asuransi itu kan disebut biaya ya, karena adanya di kolom ataupun di buku besar biaya. Yang kalau kita bilang namanya biaya ya nggak bisa balik lagi gitu ya. Tapi kalau teman-teman kebanyakan tadi saya lihat ada yang bilang investasi, ya itu satu hal yang quote unquote ya benar juga gitu. Karena apa? Karena satu kali kita punya butuh asuransi tersebut, kita sendiri nggak perlu keluar uang. Itu kan tujuannya ya. Nah, jadi kalau kita bilang asuransi kesehatan ini adalah sesuatu yang kita sebut kontrak antara perusahaan asuransi dan individu gitu ya. Ini kita bicara individual ya. Nah, apa yang isi kontraknya? Ya isi kontraknya ada dua pihak dong, ada mutual agreement namanya ya. Perjanjian yang saling menguntungkan. Yang satu terima premi di depan, artinya kita bayar premi ya. Yang satunya lagi akan terima perlindungan ya, perlindungan dari biaya rumah sakit yang kita nggak tahu berapa. Nah, teman-teman kan yang punya asuransi ini pasti sudah aware ya. Kalau biaya kesehatan yang tadi saya bilang di awal itu udah semakin lama semakin tinggi. Kalau misalkan kita tidak punya asuransi, itu akan menjadi satu quote unquote bencana. Kenapa? Saya nggak cerita apa panjang lebar, tapi mungkin saya percaya di antara kita semua yang hadir malam ini itu sudah pasti pernah atau sering dengar ada saudaranya, temannya atau siapapun gitu ya. Kalau dia tidak punya asuransi, sekali dia masuk ke rumah sakit, itu seperti kita punya tempat air ya, tapi bolong bawahnya. Kita isi air sebanyak apapun akan terus kosong gitu. Nah, saya pernah ngalamin kan ketika ibu saya masuk rumah sakit, itu setiap hari itu ada kurang lebih berapa lembar dulu tahun 2000-an awal itu asuransi itu sorry, rumah sakit itu masih mengeluarkan apa namanya? Tagihan sementara. Nah, itu setiap hari kita keluarga itu selalu minta hari kemarin itu tagihannya sudah sampai berapa. Dan biasanya ininya tebel dan itu pun bolak-balik gitu ya. Jadi artinya yang di treatmentnya banyak, yang dikasih obat banyak, yang di harus dibayar dokter ini, dokter itu dan segala macam itu banyak. Dan itu memang kita berasa banget bahwa pada saat itu berapapun uang yang kita punya itu habis, keluar banyak, keluar keluar, dan kita nggak bisa tahan. Nah jadi karena itu zaman sekarang kita bersyukur orang-orang mulai melek akan asuransi ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman, eh, kalau kita bicara asuransi sekarang yang saya mau tanya, yang pertanyaan kedua ya, kalau menurut teman-teman nih ya, kan tadi ada yang sebut biaya ya, berarti ada sesuatu yang kita dapatkan. Asuransi itu kan sesuatu yang intangible ya, yang tidak kelihatan, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba. Kalau kita beli barang handphone misalnya, kita keluar 10-20 juta, kita dapat handphonenya, kita pakai, bahkan kita kadang-kadang suka apa namanya show off ke teman-teman gitu ya. Nah, tapi kalau asuransi kita bayar sebulan 2 juta, 5 juta, 10 juta, kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, pertanyaan saya sekarang sebenarnya, ketika kita membeli asuransi, itu yang kita beli apa sih? Boleh tolong di chat nggak teman-teman? Singkat aja. Ayo, biar biar nggak ngantuk ya. Kalau kita beli asuransi itu ya, kita dapat apa sebenarnya? Kita beli apanya nih gitu? Ayo, 1 menit, 2 menit saya tunggu. Kalau menurut saya beli asuransi itu saya dapat coveragenya. Kalau menurut saya beli asuransi itu mendapatkan bonusnya. Nah, kadang-kadang ada bonusnya, dikasih boneka atau dikasih apa gitu ya. Kalau membeli asuransi itu saya mendapatkan apa misalnya polisnya gitu ya. Apa? Kita kita beli asuransi itu beli beli apanya? Coba.
teman-teman. Ayo, saya tunggu. Satu, dua, tiga, ayo. Boleh, udah? Finansial, oke, good. Kemudahan, cool, good. Ayo, ayo, apa lagi? Nah, teman-teman, bonusnya. Terima kasih, terima kasih. Keren, keren, keren. Oke, coveragenya. Nah, ini saya menarik nih coveragenya. Iya, kalau beli asuransi, Pak, ya beli coveragenya dong. Habis kita beli apa? Teman-teman, boleh nggak saya tanya gini? Kita punya mobil nih ya. Kita punya mobil ya. Kita punya mobil baru, mahal, kita masukin asuransi. Atau sorry, bukan masukin, tapi kita beli asuransi untuk mobil kita. Kalau kita bilang kita beli asuransinya, coveragenya, pertanyaan saya gampang. Boleh nggak mobilnya saya ketok? Pak, baru beli mobil. Oh, oke ya. Pak, udah di asuransi? Udah. Pak, saya ketok ya Pak. Pakai palu nih Pak. Puh. Ah, nggak apa-apa. Rusak juga nanti diganti kok. Atau rusak juga masuk bengkel, apa namanya, di iniin kok, dibayarin asuransi. Gitu nggak? Ayo, berani nggak? Ya. Atau yang ekstrim lagi gini ya. Teman-teman kalau tahu misalnya olahragawan gitu ya, ataupun kadang-kadang ya orang-orang tertentu lah, asuransi kesehatan itu kan macam-macam ya. Misalnya kalau pemain bola itu yang diasuransiin pasti kakinya ya. Kakinya itu ya, kalau dia cedera satu atau dua-duanya, itu dia udah asuransi dengan premi yang paling mahal. Jadi itu untuk mengcover kalau dia misalnya satu kali bermain bola ataupun entah jalan atau naik motor dan sebagainya. Pokoknya kalau kakinya ada yang apa, kecelakaan atau ada yang luka atau ada kadang-kadang ya misalnya harus dipotong gitu ya, itu asuransi akan bayar mahal. Nah, pertanyaan saya gini, kalau pemain bola itu udah diasuransikan kakinya dan mendapatkan apa, limit perlindungan ya, limit pertanggungan yang cukup besar, misalnya 10 miliar, 20 miliar, satu kaki ditanggung 100 miliar misalnya. Pertanyaan saya, boleh nggak orang itu kita tanya, Pak, kakinya diasuransi? Iya, oke. Sekarang saya potong ya Pak, supaya kakinya buntung, Bapak dapat asuransinya. Mau nggak kira-kira? Enggak ya. Jadi Jadi kalau kita bicara tentang asuransi, kita nggak gini. Oh, saya saya punya apa namanya, asuransi kesehatan. Saya udah bayar mahal. Limit saya gede loh ini. Oke, tapi setahun lewat saya nggak ada klaim. Dan tiba-tiba saya merasa, ah, saya rugi loh bayar asuransi kemarin gitu ya. Tahun kedua, ah, sakit dong sakit. Ayo sakit supaya saya bisa klaim, supaya saya bisa klaim. Gitu nggak? Nggak. Ya kan? Pasti teman-teman nggak mikir gitu. Nah, jadi teman-teman, uniknya itu ya, kalau asuransi itu yang kita beli adalah itu yang kita sebut dengan peace of mind. Artinya, ketika kita punya asuransi, kita membeli atau mendapatkan itu namanya ketenangan, ya kan? Saya punya rumah gede, rumah baru. Saya udah asuransiin baik kebanjiran, kebakaran, pencurian, dan sebagainya. Saya bisa tidur dengan tenang setiap malam. Tapi kalau enggak, aduh, nah kalau kebakaran gimana? Aduh, gempa bumi gimana? Aduh, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Sama, asuransi apapun, itu yang kita beli peace of mind. Harga sebuah peace of mind itu mahal. Ya kan? Coba, kalau orang-orang kaya itu, ya, lihat deh. Mereka tuh kalau liburan misalnya, milih tempat-tempat yang sunyi, yang tenang. Nggak mau yang rame-rame. Hotel-hotel yang di tempat-tempat sunyi dan tenang itu emang murah. Enggak, mahal. Ya, jadi
Ngerti ya? Kita kalau ketenangan pikiran itu mahal, selalu mahal harganya teman-teman. Nah itu yang dijual oleh asuransi ya. Jadi kita tidak membeli barang, kita tidak membeli apa satu jasa, kita juga tidak membeli yang tadi coveragenya. Itu bukan produk utamanya, itu bonusnya buat kita gitu. Tapi ketika kita bayar premi, itu kita dapat yang namanya peace of mind. Ketika kita tenang, tidur tenang, kerja tenang, ya kan? Eh, Menikmati keluarga, waktu quality time dengan keluarga tenang, itu yang kita bayar dengan premi kita. Besar, kecil, terserah, tergantung kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Oke, nah kita lanjut teman-teman. Ini yang kedua, saya mau dan saya rindu untuk kita belajar, ya, khususnya tentang produk-produk asuransi. Supaya apa? Teman-teman, kita itu kalau nggak kadang-kadang kalau kita kita punya teman banyak yang agen asuransi kan ya. Di sini juga ada mungkin teman-teman saya agen asuransi dan saya tidak di endorse dan juga saya tidak dalam kapasitas membuat antipati enggak. Tetapi yang tadi saya bilang ketika kita bicara hari ini orang-orang semua udah melek akan asuransi. Nah, ini yang saya mau bagikan ya teman-teman. Ketika banyak produk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, ya kadang-kadang banyak orang tanya, Pak, saya mau tanya, asuransi itu yang paling penting untuk kita beli itu apa? Kadang-kadang saya merasa eh, teman saya tuh banyak ya yang cerita gitu. Saya beli asuransi ini, preminya segini, wow, dapat apa namanya, apa bisa berobat ke luar negeri, bisa begini, bisa begitu, gini, limitnya apa? 10 M, 20 M, 50 M gitu. Ah, boleh nggak, Bu? Teman-teman? Boleh. Kalau kita punya budget yang cukup, nggak apa-apa. Kalau memang kita butuh, ya silakan gitu. Tetapi secara umum ataupun secara rata-rata gitu ya, teman-teman harus punya tiga asuransi ini ya teman-teman. Yang pertama asuransi jiwa itu penting. Berapa sih limitnya Pak yang paling ideal? Ya tergantung. Saya nggak bisa ini. Ya, kalau eh, teman-teman bingung, nanti boleh kita ngobrol ataupun tanya kepada agennya masing-masing. Itu asuransi jiwa harus gunanya apa? Kalau asuransi jiwa itu kan dibayar cuma sekali ya Pak, ketika kita meninggal ya. Nah itu digunakan untuk biaya hidup keluarga kita, anak kita dan seterusnya. Itu harus punya. Paling tidak harus punya. Yang kedua, teman-teman harus punya asuransi kesehatan. Kalau kita punya, oh Pak saya udah punya dari kantor, fine, good. Tapi apakah cukup? Nggak tahu, kembali lagi, saya nggak bisa. Saya bukan dalam kapasitas mengakses ya, karena itu masing-masing beda. Tapi yang penting adalah kita harus punya asuransi pribadi, kesehatan. Berapa banyaknya yang tadi saya nggak tahu, masing-masing beda. Kenapa? Asuransi itu kalau kita beli, ditawarin pada saat kita sehat, itu boleh di-consider gitu, boleh dipertimbangkan. Karena kalau kita nunggu sakit, asuransinya nggak ada yang mau, ya. Adapun mau, itu akan preminya udah nggak make sense. Ya, jadi teman-teman harus punya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita harus punya asuransi untuk critical illness. Ya, nanti di slide selanjutnya kita bahas. Kenapa harus kita punya critical illness? Jadi begini, em, tiga asuransi ini harus minimal kita miliki. Lepas daripada berapa limitnya, berapa nilai pertanggungannya itu masing-masing beda-beda, ya. Tapi saya encourage kita harus punya ini. Nah, gimana sekarang kita masalahnya memilih
asuransi yang bagus, asuransi yang tepat untuk masing-masing kita. Kita akses berdasarkan kondisi atau situasi dari kita semua ya teman-teman ya. Oke, kita mulai di sini. Kita bedah nih ya. Kita lihat dulu coveragenya. Ya, kalau kita bicara asuransi kesehatan, itu coveragenya pasti basicnya inpatient, ya rawat inap. Nah, teman-teman, Pak ada tuh Pak, teman saya jualan asuransi unit link. Kalau saya sih enggak, saya pribadi enggak, ya saya enggak akan beli produk asuransi unit link. Kenapa? Karena unit link itu kan dua produk yang kita bayar. Satu asuransinya, satu lagi apa investasinya. Kalau kita mau investasi, ngapain kita lewat agen asuransi? Kita akan kena dua kali charge. Yang pertama kita kena charge agen asuransinya, yang kedua kita kena charge untuk fund manajernya. Kan duitnya nanti diinvestasiin kan. Investasiin ini kan mereka kerjasama dengan para fund manager dong. Nah, komisi dua orang ini kita yang bayar loh. Buat apa saya bilang? Kan saya cuma mau beli asuransi. Jadi saya bayar premi untuk asuransi aja. Lebih baik cari produk yang tradisional atau yang kita sering kenal dengan stand-alone produk. Ya. Nah, kemudian biasanya basicnya tadi apa namanya inpatient, rawat inap ya. Nah, kalau rawat inap ini teman-teman, ada lagi yang namanya tambahan. Ya, tambahan tuh apa sih Pak? Yaitu yang namanya rider. Ya, bisa jadi ada rawat jalannya. Kemudian ada juga maternity-nya. Bagi perempuan-perempuan yang usia produktif, pasti nanti mau berkeluarga, mau punya anak, ya misalnya, oh saya perlu Pak, ya silakan beli. Gitu. Ada lagi misalnya tentang apa namanya, kadang-kadang critical illness ini dibuat rider juga. Manfaat tambahan maksudnya ya, rider itu manfaat tambahan. Nah, ini yang menyebabkan nanti preminya akan lama semakin tinggi gitu ya. Kemudian ada juga yang apa namanya eh, vision dan dental. Artinya kita mau khusus spesifik untuk mata dan gigi. Karena dokter gigi mahal, teman-teman. Dokter mata juga mahal. Jadi insurance itu memisahkan ini sebagai produk-produk tambahan. Ada juga yang mungkin kalau para ekspat biasanya beli juga yang namanya evakuasi, ya modul evacuation. Nah, ada satu lagi kalau dulu saya kerja di asuransi, kita punya rider atau produk tambahan yang namanya health and well-being. Oh, apa tuh Pak? Itu satu manfaat untuk apa melakukan medical check-up. Medical check up tuh bisa dari kepala sampai ujung kaki. Bisa medical check up umum atau kadang-kadang kita mau melakukan apa medical check up untuk organ-organ tubuh di dalam. Misalnya kolonoskopi ya untuk usus dan seterusnya. Nah, itu bisa di cover. Nah, kebutuhannya apa dong kalau gitu? Apa namanya dengan treatment-treatment itu? Nah, teman-teman pikirin sendiri makanya. Misalnya gini ya, saya kasih clue ya. Kita perlu nggak sih punya asuransi untuk rawat jalan? Ya, kalau ditanya gimana? Perlu nggak? Perlu Pak kayaknya. Oh, oke. Tapi preminya mahal loh. Asuransi rawat jalan itu. Kenapa? Karena kemungkinan untuk orang berobat jalan ke rumah sakit atau ke dokter itu sangat besar. Misalnya contoh yang kayak saya nih, misalnya pilek. Kalau saya pilek ini saya sebentar-sebentar akan ke dokter. Nah, pertanyaannya gampang kalau saya ditanya sama orang atau teman saya. Berdasarkan histori, 1 tahun ke belakang, itu berapa kali kita melakukan atau kita berobat ke dokter rawat jalan dalam setahun? Oh, cuma 3 kali, Pak. Ah, kalau 3 kali nggak usah beli. Bayar sendiri, pakai duit sendiri. Gitu. Jadi, ngapain kita bayar premi? Kita bayar sendiri. Tapi kalau ya lebih dari 6 kali, beli produk ini. Karena nanti kita akan perlu ke depannya. Gitu ya. Nah, teman-teman,
habis coverage kita akan lihat service dan klaimnya, prosesnya, klaimnya bagus nggak, cepat nggak, rumit nggak, bertele-tele nggak, dan seterusnya, seterusnya. Saya punya beberapa apa namanya, di dalam daftar saya asuransi-asuransi mana yang klaimnya agak rumit gitu ya. Tapi saya tidak ekspos di sini karena nggak etis gitu ya. Tapi saya tahu gitu ya. Nah makanya seringkali kalau ada teman ataupun saudara saya tanya, saya suka bilang, coba pertimbangan lagi nanti kalau asuransi ini A, B, C atau gitu ya. Nah ini akan eh, biasa jualannya kan gampang di depan, begitu mau klaim susah gitu. Ya, jadi itu perlu di consider juga. Kemudian preminya berapa? Oh, saya punya budget 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, 3 juta, dia tergantung ya. Itu dihitung berdasarkan kemampuan masing-masing. Tentunya premi ini akan linear dengan manfaat yang didapat ya. Kalau preminya besar ya limitnya besar dan seterusnya. Nah, yang keempat ini teman-teman seringkali saya suka merasa teman-teman saya tuh nggak ngerti akan hal ini. Jadi ada yang namanya global atau international access misalnya ya. Jadi kalau apa namanya, misalnya ada satu produk asuransi bilang coveragenya Indonesia, Asia atau Asia Tenggara, Southeast Asia, tapi tidak termasuk Singapura, Hong Kong, Jepang. Gitu misalnya. Itu 3 negara yang medical cost-nya sangat tinggi. Kalau mau include 3 negara itu boleh. Preminya bisa 80% lebih tinggi lagi gitu. Nah, pertimbangannya teman-teman silakan gitu. Tapi kalau menurut saya, ya saya kasih bocoran nih. Kalau teman-teman merasa, gue nanti kalau sakit ini, ya misalnya gue sakit ini, gue akan berobat ke Singapura deh. Nah, itu beli. Beli. Saya bilang sama agentnya, saya mau beli produk yang include pengobatan ke Singapura. Karena kalau teman-teman nggak beli, begitu berobat ke Singapura nggak di cover loh, nggak dibayar, nggak diganti artinya ya. Nah, gitu ya. Jadi beli. Tapi kalau ah sekarang ini orang udah pindah dari Singapura ke Malaysia, ngapain juga beli ke Singapura? Ah, males, nggak usah deh, mahal gitu ya. Jadi kita itu berapa berapa besar keinginan kita untuk berobat ke Singapura sehingga kita harus bayar premi yang jauh lebih mahal hanya untuk ke Singapura. Bisa kita bayar beli hari ini ya, beli setahun sehat loh, 2 tahun sehat loh, 3 tahun sehat. Yang enak ya asuransinya terima premi kita, tapi kita nggak pernah pergi berobat dan bahkan kita nggak pernah ke Singapura gitu. Tapi kita bayar terus. Jadi menurut saya itu satu yang waste gitu ya, percuma. Jadi menurut saya itu nggak usah. Nah, seringkali kan agent gitu ya. Pak, ini beli Pak, yang ke Singapura Pak. Wah, nanti Singapura. Tapi begitu kita sakit, kita ke Singapura nggak? Enggak, kan apa? Mahal Pak sekarang. Dolarnya udah mahal. Hotelnya udah mahal, flightnya mahal. Jadi ke dalam negeri juga atau ke Malaysia ya. Jadi teman-teman jangan apa terpukau dengan hal-hal itu ya. Jadi kita be smart, smart buyer gitu ya. Dan yang lainnya yang tadi saya bilang, apakah kita merasa perlu dengan modulnya ataupun apa layanan untuk evakuasi, untuk apa maternity dan sebagainya itu masing-masing kita berbeda-beda. Nah, teman-teman karena waktunya udah tinggal sedikit, nggak banyak ya. Nah, saya coba secara cepat menjelaskan satu proses. Mungkin banyak di antara kita yang pada saat kita berobat ke rumah sakit kita bingung gitu ya. Tetapi saya coba gambarkan secara singkat aja gimana sih member journey-nya kalau seorang pasien itu ke rumah sakit ya. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Kalau itu dimulainya kan dari kita dong ya, datang ke rumah sakit. Oh, sakit nih dok, kenapa begini? Dokter periksa. Oh, ini kayaknya harus dirawat nih, nggak bisa pulang lagi nih, harus diobservasi. Oke. Nah, dari ke dokter ini dia akan masuk ke
apa perawatan rawat inap gitu ya. Nah, kemudian dia akan register ke rumah sakit. Nah, ketika register kita punya kartu asuransi ya. Ketika kita punya kartu asuransi, TPA yang tadi saya bilang itu akan melakukan hal ini, memverifikasi data dan kalau memang semuanya sesuai dengan benefit dan polisnya akan dikeluarkan GOP. GOP apa sih, Pak? Itu yang kita sebut dengan guarantee of payment. Jadi dengan keluarnya GOP ini kita akan apa sudah dipastikan bisa di cover semua pengobatan kita sesuai dengan diagnosa ya, diagnosa di awal ya, tidak bisa diagnosa di tengah-tengah gitu ya. Bisa mungkin diagnosa tengah-tengah tapi akan di assess lagi oleh tim asuransi atau tim TPA-nya ya. Nah, kemudian teman-teman dari sini kan kita pasien ya akan dieksaminasi ataupun akan di apa di kayak apa sih istilahnya ditanya jawab gitu loh ya. Nah, kemudian pasien dapat treatment. Ada di sini pengobatan dan seterusnya. Nah, dari sini misalnya kalau sakit DB itu rata-rata apa length of stay-nya itu di rumah sakit antara 4 sampai 5 hari ya. Nah, ketika udah hari kelima, dia harus pulang nih. Nah, siap untuk pulang. Apa yang dilakukan oleh third party administrator di sini lagi, dia melakukan perhitungan apa namanya billing terakhir ya. Billingnya berapa yang di cover sesuai limitnya, ya berapa yang tidak di cover atau tidak tidak sesuai dengan apa istilahnya medical necessity ya tidak sesuai dengan medis unsur-unsur medis gitu ya jadi tidak apa dibayar oleh asuransi. Nah nanti si TPA ini akan mengeluarkan yang namanya final GOP ya. Final GOP itu final guarantee of payment sesuai dengan billing terakhir ya. Itu sudah termasuk biaya labnya, biaya dokter apa spesialisnya, dokter jaganya, dokter apanya semua udah dimasukkan di dalam sini ya. Kemudian kalau ada excess nanti dikasih tahu, Bapak semuanya di cover kecuali sarung tangan, kecuali ampul buat suntik misalnya ya. Nah itu nggak di cover Bapak harus bayar. Itu yang namanya excess. Nah teman-teman ketika kita berobat ini itu ada tiga parties teman-teman yang harus diingat. Yang pertama ada insurance company-nya, yang kedua ada TPA prosesnya ya, itu mewakili insurance di sini. Yang ketiga ada hospital. Nah, kadang-kadang kita berantem di sini, nungguin lama ya seringkali jam 10 pagi dokter apa penanggung jawab dokter kita bilang Pak Joko, boleh Pak Joko udah boleh pulang hari ini ya. Semuanya kayaknya udah sehat. Nanti kita siapkan obat dan seterusnya. Oke dok, oh, terima kasih. Senang ya, udah mau pulang. Tunggu lama, rumah sakit lama banget. Telepon ke TPA-nya. TPA tolong gimana nih? Saya kapan bisa pulang? Oh iya Pak, sebentar masih nunggu perhitungan akhir dari rumah sakit. Oh kok lama banget? Ya iya Pak, lama. Pasiennya kan bukan cuma Bapak sendiri, banyak yang lainnya. Nah, rumah sakit itu dia melakukan apa teman-teman? Pertama ngumpulin apa biaya-biaya dari dokter-dokter itu, tanda tangan nih. Dokter anestesinya di sana, dokter bedahnya di sana, dokter umumnya di sini, dokter jantungnya di sini. Jadi dia mesti keliling, minta tanda tangan. Oke, ini approve semua. Terus apa? Oh, saya belum dapat nih apa namanya kwitansi ataupun invoice dari labnya. Cari lagi ke labnya ya. Habis itu saya belum dapat lagi invoice dari farmasi. Cari lagi ke farmasi. Obatnya apa ini? Itu yang menyebabkan mereka lama ya teman-teman. Jadi jam 10 udah boleh pulang pagi. Kadang-kadang kita pulangnya di jam 6 sore. Nah itu melulu yang disalahin kadang-kadang TPA-nya nih, oh lama kerjanya. Bukan, itu ada domain-domainnya hospital di sini ataupun provider yang kita nggak bisa campur tangan gitu ya. Nah jadi gitu, biar teman-teman paham prosesnya, jadi lebih tahu kalau kalau mau menghubungi itu menghubungi siapanya gitu ya. Karena bagian TPA ini juga kan kadang-kadang harus tanya ke insurance-nya. Nah ini gimana nih, abu-abu nih. Eh, antara di cover atau tidak di cover nih. Gimana keputusannya gitu ya. Nah, itu teman-teman. Ah, selanjutnya saya hanya memberikan informasi sedikit ya tentang brief individual life insurance di Indonesia berdasarkan data kuartal 3 di 2024. Ternyata sejauh ini
yang perusahaan-perusahaan asuransi yang masih ada di Indonesia itu sejumlah 57 perusahaan asuransi. Ya begitu banyak dan kita begitu punya banyak pilihan gitu ya. Berapa sih total premium? Gila, total premiumnya 2024 lalu 121 triliun. Ya kan? Tapi berapa eh, eh, klaim yang dibayarnya? Klaim yang dibayarnya itu ada sejumlah 11,7 triliun, ya. Nah, berapa sih member ataupun apa namanya anggota-anggota dari asuransi ini? Ada 19 juta ternyata. Polisnya itu yang di-issued sejumlah 18,6 juta. Dan total nilai pertanggungannya itu sejumlah 17,5 triliun. Ya, begitu teman-teman. Kurang lebih apa yang bisa saya sharingkan eh, malam ini. Semoga kita terbuka pikirannya. Kalau ada yang mau bertanya pada sesi ini, saya silakan. Saya kembalikan ke Citsa. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom komentar. Atau mungkin ada yang mau bertanya langsung, silahkan on cam-nya boleh. Mungkin ada yang mau tanya-tanya tentang asuransi gitu ya Pak ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Boleh, boleh. Biasanya anak-anak muda itu kan kayak masih bingung gitu ya Pak ya. Perlu nggak sih Iya, gitu ya Pak ya? ya ini yang perlu diedukasi maksud saya. Jangan sampai mereka apa namanya selalu membeli sesuatu yang tidak digunakan gitulah intinya. Betul, betul, betul. Karena biasanya stereotipnya orang-orang itu kayak kalau kita beli asuransi, contoh kesehatan gitu ya Pak ya. Kalau kita beli asuransi kesehatan berarti kita berharap kita akan sakit suatu hari nanti gitu biasanya Pak. Iya, itu berarti salah kan? Ya, apa namanya pemikiran-pemikiran itu kan nggak ini ya. Tapi yang tadi saya bilang dengan punya asuransi kita menjadi mendapatkan peace of mind ya, ketenangan. Betul, betul. Sehingga kita bisa fokus untuk bekerja, urus keluarga gitu ya, dan Betul, betul, betul. aktivitas lainnya gitu. Ini ada yang bertanya Pak. Silakan. Saya bacain aja ya Pak ya. Oh, oke oke. Ya ada di oh Oke. ada chat ya. Silakan silakan. Iya, jadi ini dari Hasriani. Pertanyaannya, Hmm. apakah asuransi kesehatan ini hanya untuk orang tertentu saja? Misal hanya pekerja perusahaan gitu. Bagaimana dengan masyarakat biasa? Oh, oke. Good. Wah, pertanyaannya bagus ini. Thank you. Terima kasih. Em, kalau asuransi kesehatan itu ya untuk semua orang ya. Yang ya menurut saya tuh untuk semua orang pasti perlu. Eh, yang tadi ya, un- asuransi kesehatan kan untuk kita berjaga-jaga kalau kita sakit, yang bayarin nanti asuransi gitu kan ya. Nah, kapan kita sakit? Ya nggak tahu kapan. Namanya aja resiko ya. Resiko harus diantisipasi kan. Nah, resiko-resiko itu bisa datang sekarang, tahun depan, 10 tahun lagi atau berapa ya kita nggak tahu. Tapi begitu kita sakit, pertanyaannya kita punya cukup uang nggak untuk membayar biaya rumah sakit yang sekarang ini sudah semakin mahal ya. Nah, eh, kalau masyarakat lain ya mau nggak mau harus beli juga. Kan sekarang semua, ya saya nggak tahu ya, tapi menurut pemikiran saya pasti semua punya BPJS dong. Itu asuransi yang ditanggung pemerintah namanya. Nah, BPJS ini juga apa asuransi yang bisa digunakan meskipun belum tentu semua rumah sakit menerima ya. Tapi beberapa kebanyakan rumah sakit yang saya tahu tuh udah terima gitu. Ya ada banyak kekurangan nggak? Iya, misalnya setiap rumah sakit dia punya kuota untuk setiap pasien BPJS misalnya ya. Satu rumah sakit itu punya kuota 20 pasien atau 20 orang per hari untuk rawat jalan. Jadi artinya kalau kita daftar ke rumah sakit itu datang nih,
Pak, dok saya mau berobat, atau sus saya mau berobat, ya boleh. Saya orang ke-21 di hari itu akan ditolak. Maaf Pak, kuotanya udah habis. Bapak orang ke-21, berarti Bapak harus datang besok. Oh besok bisa? Ya belum tentu juga. Kalau Bapak datangnya sore lagi atau siang lagi, Bapak termasuk yang ke-21, ya nggak dapat lagi gitu. Dan gitu seterusnya. Jadi ya banyak banyak kelemahannya lah kalau yang BPJS ini ya. Tapi ya kalau orang-orang yang tadi ya orang biasa ya punya BPJS ya maksud saya cukup gitu ya. Apa untuk sebagai asuransi pribadi gitu sih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, baik. Berarti memang untuk semuanya ya, Pak ya. Iya benar. Pada Oke, dasarnya untuk oke, oke. semuanya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Oh, Eh, dari Indah. Pertanyaannya mm-mm. adalah, apakah untuk premi setiap asuransi sama atau berbeda? Oke. Mbak Indah, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Masing-masing premi itu kita mesti tahu ya. Asuransi itu menghitung premi berdasarkan beberapa faktor ya. Yang saya tahu itu pertama adalah usia. Usia kita di rentang berapa. Makin muda, ya preminya makin murah gitu ya. Makin tua, makin mahal. Sama aja kayak mobil ya. Kita beli mobil baru, itu kan resiko rusaknya kan kecil kan. Jadi kalau kita istilahnya kalau orang itu masih kecil, ya kemungkinan sakitnya 20%, 30 gitu ya. Nah, nanti itu dikalkulasi sebagai resiko yang value-nya berapa gitu. Kemudian gender ya, laki atau perempuan. Jadi berdasarkan fakta yang ada gitu ya, ternyata misalnya kalau perempuan itu harusnya eh, quote unquote lebih mudah sakit misalnya ya. Sehingga kalau yang gender nih perempuan itu biasanya preminya usia sama tapi bisa lebih mahal. Misalnya begitu ya. Yang kedua eh, garis keturunan. Jadi kalau bapak ibunya punya penyakit darah tinggi misalnya, wah ini sih 80% anaknya pasti punya darah tinggi. Jadi preminya harus lebih mahal gitu ya. Yang keempat, demografi, lokasi. Kalau kita tinggalnya di lokasi yang industri, misalnya di sekarang gitu ya, ini pasti preminya jauh lebih mahal. Kenapa? Karena kemungkinan sakitnya lebih besar. Ya, itu kan pasti polusi, ya kan, limbah airnya, gitu kan ya. Nah, ini pasti sering sakit nih. Ini kalau sering sakit, preminya harus mahal, gitu. Nah, jadi ada beberapa faktor ya, teman-teman dalam asuransi itu menentukan premi. Dan kalau kita bicara produknya individu, ya setiap orang berbeda-beda. Berdasarkan tadi ya, mereka punya mapnya gitu. Ini ada di rentang usia mana, ini laki atau perempuan, ini pernah sakit atau enggak, orang tuanya pernah punya riwayat sakit enggak, pernah dirawat di rumah sakit, pernah dioperasi, pernah apa-apa. Oh, itu semua pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab-jawab nanti keluar hasilnya. Oh, preminya sekian gitu. Ya berbeda dan cukup ini cukup rumit lah perhitungannya ya gitu kira-kira Cisa. Oke, baik Pak. Selanjutnya mungkin ini juga pertanyaan terakhir. Ini ada Sylvie, raise hand. Silakan Ya, Sylvie. Halo, Kak. halo. Halo. Sebelumnya maaf kalau misalnya Ya, bisa on cam. ya, Pak mau tanya mengenai ya, asuransi kesehatan sih. Dalam beberapa ya, kasus itu kan proses klaim asuransi kesehatan dianggap berbelit dan tidak transparan. Bahkan iya, seringkali klaim ditolak dengan alasan administratif yang tidak jelas gitu. Nah, iya. bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan dari regulator atau mungkin seperti OJK gitu untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi bertindak adil dan tidak merugikan pemegang polis gitu. Dan bagaimana tindakan kita apabila dalam keadaan kasus tersebut karena saya pernah memakai Mm-mm, asuransi mm-mm, mungkin tidak saya sebut merek mm-mm, eh, di
saya susah mengklaim asuransi dan mencairkan Ah, uangnya gitu karena ah, beberapa ah, alasan administratif yang padahal menurut saya sudah melengkapi data tersebut dari awal gitu. mm, Bagaimana ya Pak ah. dalam kasus tersebut? Terima kasih. Oke, wow. Um, Mbak Silvi, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Um, Kalau kita bicara asuransi, ya, tahu nggak sih 99% pertanyaan pertama orang kalau ditawarin asuransi itu apa? Gimana klaimnya? Gampang nggak? Gitu. Jadi relevan sekali nih pertanyaannya ya. Gimana sih klaimnya? Nah, teman-teman tadi yang saya bilang ya, saya nggak mau mendiskreditkan asuransi manapun, tetapi menurut saya sudah amati dari setiap cerita teman saya atau apa namanya kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang di yang saya kenal lah ya. Nah, ada beberapa asuransi memang yang quote unquote apa ya? Saya mau bilang nakal juga enggak, tricky juga gimana ya saya nggak tahu. Tapi ya itu tadi yang benar Mbak Silvi bilang. Rumit, ribet nih. Giliran jualannya aja, ho gitu. Gampang, gampang, bisa, bisa gitu kan ya. Begitu klaim, susah. Ntar Pak, ntar Bu, sebentar ya. Saya lihat dulu, saya ini dulu, saya ini. Dan biasanya yang disalahin itu yang TPA-nya tuh. Kenapa? Oh, TPA-nya nggak benar nih katanya gitu ya. Nah, itu sering kejadian. Nah, apa yang kita harus lakukan? Pertama yaitu kalau kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi, saya akan hubungi agentnya. Agentnya ini biasanya akan berdiri di posisi kita gitu ya, di samping kita. Tapi dia membela kita. Tanya apa penyebabnya, apakah ada hal-hal yang memang kita nggak ketahui. Jadi teman-teman tolong ya please, kalau mau beli asuransi baca polisnya dan rekam apa yang agent bilang. Waktu dia jualan kita rekam. Eh, Limit kamarnya berapa? 1 juta, oke. Ini di cover nggak? Oke, di cover. Ini di cover nggak? Ini disimpan, jangan pernah hilang. Gitu. Nah ini ya, kenapa? Ini bisa jadi bukti kita ketika kita melakukan eskalasi masalah ini ke OJK. OJK itu akan membantu kita untuk memediasi dengan pihak asuransi. Ya, dalam hal apapun, maksudnya dalam baik asuransi kesehatan, asuransi jiwa atau asuransi umumnya. Dan mereka akan dipanggil. Dan umumnya kalau pihak asuransi udah dipanggil OJK itu mereka ketakutan gitu. Nah kalau mereka ketakutan biasanya mereka akan pilihannya ada dua. Mereka bayar semua atau mereka bayar sebagian dengan negosiasi kepada nasabah. Ya. Nah, kalau tadi yang Mbak Silvi bilang, saya udah melakukan klaim, datanya udah lengkap, gini, 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 gini. Kembali saya bilang, kalau kita punya agent, agent itu kan dapat komisi dari kita, ya. Nah, minta tolong dia untuk kerja gitu loh. Minta tolong dia untuk kerja buat kita. Bahwa Mas, tolong dong. Kemarin kalau jualan gampang. Sekarang kalau saya mau klaim, nggak mau dibantuin gimana sih? Tolong dong ini. Ada apa Bu? Ya nanti gitu. Ini tolong nih, saya mau klaim gini gini gini. Nah, mereka pasti bantuin. Harusnya begitu kalau menurut saya ya. Jadi itu fungsinya agent buat apa di dunia asuransi itu untuk bisa membantu para customernya. Karena dengan begitu kan apa namanya testimoninya kan positif ya. Oh, ini sama ini aja bagus sama eh, kalau apa beli asuransi sama dia dibantuin kok sampai selesai sampai klaimnya dibayar sampai ini sampai dikasih tahu begini harus begitu gitu ya. Nah itu biasanya gitu. Gitu ya Mbak Sylvia mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke, apakah jawabannya eh, menjawab, Mbak Silvi? Sudah, terima kasih. Eh, Sama-sama Oke, dengan senang hati. baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum bisa terjawab karena waktu sangat terbatas ya teman-teman ya. Mm-mm. Gitu. Sebelum sebelumnya saya terima kasih dulu kepada Bapak Toto untuk penjelasannya Sama-sama. cukup
Cukup ini ya, cukup lengkap ya buat teman-teman. Mungkin nanti bisa jadi insight baru buat teman-teman yang belum Ya, punya asuransi gitu ya. ya, Gitu. ya, ya benar.